Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam ruangan Zoom ini. Inilah Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, Ibu Bapak, Ayah Bunda semua, teknologi di akhir zaman ini tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita musuhi, justru harus kita manfaatkan untuk pahala kita sebanyak-banyaknya. Dan kita bersalawat, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah izinkan kita banyak-banyak berselawat, kemudian menjadi syafaat dan hendaknya nanti wasilah selawat tersebut di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kami diminta untuk menyampaikan BOP, Business Opportunity Preview, untuk bos-bos semuanya, dan alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah jazakumullah khairah, telah hadir 43 termasuk saya. 44 ada yang baru masuk juga. Dari Indonesia, dari Brunei, dan juga dari Malaysia, alhamdulillah bos semua. Ada yang satu nama dengan saya, Pak Saiful Nazli ya. Kayak saya Saiful Anwar, Masya Allah, Barakallah Pak. Bos semuanya, alhamdulillah. Sepertinya sebagian besar adalah eh, digital Quran Center owner ya, alias reseller. Dan boleh bantu saya dari 47 ini yang pertama kali ikut Zoom BOP Quran, boleh ketik satu. Mohon bantu di, oke, alhamdulillah, Bos Zahari, Bos Azli juga, alhamdulillah. Baik, silakan dilanjutkan mengetik bagi yang pertama kali ikut Zoom BOP atau BOP Sing Quran, lanjutkan mengetik satu. Pak Asrul juga, alhamdulillah. Dan kita insya Allah akan terus melakukan Zoom ini, meskipun hanya satu orang yang pertama kali ikut. Bahkan kita di Indonesia, walaupun di Zoom itu hanya 2 orang saja, kita tetap akan latihan untuk BOP. Kalau semuanya ada reseller, mungkin kita akan uh, sharing, mungkin kita akan uh, berbagi pengalaman dan lain-lain. Alhamdulillah juga Ibu Suci, Ibu Surya, Dinda, Sukma Tresna, Opo, Akimi, Musirni, Mas Mail, harus alhamdulillah banyak sekali, alhamdulillah. Bapak Ibu, Bunda, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi yang Allah titip kepada kami terlebih dahulu, dan kami wajib menyampaikan informasi ini ke seluruh umat muslim di dunia. Sebuah misi yang sangat berat, tapi ini alhamdulillah kita hidup di akhir zaman, kita bisa dibantu, dimudahkan dengan teknologi. Itulah saya sampaikan tadi, teknologi tidak bisa kita lawan, tidak kita musuh, tapi kita manfaatkan untuk memudahkan kita. Informasi yang Allah titip kepada kami tentang peluang, 2 peluang, yaitu ibadah dan muamalah terkait dengan Al-Quran. Jadi baru bergabung, yakinlah kita segala sesuatu yang terkait dengan Quran ini insya Allah ada kebaikan. Dan bagi bos-bos yang sudah menjadi Quran Center owner, kita luruskan niat kita lagi untuk terus istiqomah melanjutkan perjuangan ini sampai mati, insya Allah. Kita alhamdulillah bersyukur Allah takdirkan sebagai muslim, kita senang, kita bangga, dan kita yakin Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan jumlah kita pun banyak. Di seluruh dunia hari ini terdapat lebih dari 2 miliar muslim. Orang memperkirakan muslim itu baru mencapai angka 2 miliar pada 2030. Tapi per Juli kemarin itu sudah lebih 2 miliar. Tapi masalahnya adalah
dari 2 miliar umat muslim itu yang bisa berbahasa Arab atau faham bahasa Arab hanya sekitar 400 juta. Artinya ada masalah besar di sini, 1,6 miliar lebih umat muslim tidak bisa berbahasa Arab. Padahal sehari-hari kita sholat pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab, dan lebih utama sekali adalah Al-Quran, kitab suci kita dalam bahasa Arab. Sehingga dikatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bahasa Arab itu sebagian daripada agama. Dan ada hadis, Nabi mengatakan, cintailah orang Arab karena 3 hal. Pertama, Al-Quran dalam bahasa Arab. Kedua, hadis dalam bahasa Arab. Dan aku adalah orang Arab. Nah, begitu pentingnya bahasa Arab bagi kita. Di Indonesia sendiri, izin saudara kita yang di Nusantara, Brunei, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri itu lebih dari 230 juta Muslim, 88% lebih. Tapi yang bisa membaca Al-Quran hanya sekitar 28%. Saya sendiri, saya seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri. Saya pernah riset kemarin di kelas saya, bulan puasa, dari 40 mahasiswa itu yang bisa membaca Al-Quran hanya 5 orang. Dan itu pun bacanya tidak betul. Padahal ini adalah calon ayah, calon ibu. Jadi di sini ada satu masalah besar, umat Islam tidak paham kitab sucinya. Padahal kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang paling banyak dibaca, bahkan paling banyak dihafal. Tapi masalahnya adalah banyak yang tidak paham artinya. Padahal Allah memerintahkan untuk membaca, menghafal, dan memperhatikan atau mentadaburinya. Ada banyak surat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mempelajari atau mentadaburi Al-Quran. Nah, inilah fakta hari ini umat Islam tidak paham kitab sucinya. Dan masalah yang kedua adalah umat Islam bermasalah dari segi ekonomi di seluruh dunia. Nah, 2 fakta inilah yang kemudian menjadi latar belakang saudara kita di Malaysia, sebuah perusahaan IT internasional yang berbasis di Malaysia, Sing Osem Sendirian Berhad. Perusahaan Sing Osem ini kemudian Allah titip suatu ilmu untuk menciptakan suatu aplikasi membantu umat Islam belajar bahasa Arab Al-Quran. Sing Osem sendiri adalah perusahaan IT, perusahaan teknologi yang besar internasional yang berbasis di Malaysia. Bapak Ibu, hari ini banyak sekali perusahaan IT atau teknologi, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali hanya jadi pasarnya. Sebulan misalnya ada Alibaba, ada di sana ada eh, Amazon misalnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali ya jadi pasarnya. Di Indonesia juga kita ada Gojek, ada Traveloka, dan lain-lain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali hanya jadi pasarnya. Bedanya Sing Osem memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi bagian dari Sing Osem untuk menyebarkan aplikasi Sing Quran ini ke seluruh dunia. Dan Sing Osem sendiri perusahaan yang terdaftar di Malaysian Status Company (MSC). Ini dikatakan adalah perusahaan IT terkemuka di Malaysia. Dan Sing Osem juga Certified ISO 9001-2015 untuk manajemen mutu internasional. Artinya, produk dan sistem yang akan kita diskusikan ini itu standar internasional. Kemudian ini juga yang sangat penting bagi kita umat Islam, karena kita orang Islam tidak boleh sembarang makan, sembarang ambil. Sing Osem memegang sertifikat patuh syariah, syariah compliance. Dan kita tahu ini sangat ketat dan terbaik di Asia. Sing Osem juga masuk di Malaysian Book of the Records, itu pencatatan orang-orang Malaysia di tingkat dunia. Nah, ini lebih luar biasa lagi, ada APIKTA, Asia Pacific ICT Alliance, 80 negara Asia Pasifik, 90% pasar dunia. Sing Osem bukan hanya member di situ, tapi memperoleh penghargaan. Begitu juga dengan World IT dan lain-lain sampai SMA 100. Di saat perusahaan lain bangkrut, kolaps, justru Sing Osem menjadi perusahaan yang paling cepat berkembang. Dan kemarin waktu acara di Padang,
Kita dapat informasi juga Sing Osem dapat penghargaan tingkat internasional di Prancis tentang brand. Ya. Artinya brand Sing Quran ini sudah setara dengan Facebook, dengan Instagram, dan lain-lain. Jadi intinya, Bapak Ibu, Sing Osem adalah sebuah perusahaan yang sangat kuat, alhamdulillah, insya Allah. Ini ditampilkan akta jual beli langsung dari Kerajaan Malaysia tentang apa yang akan kita diskusikan nanti tentang penjualan langsung dari aplikasi ini. Dan kita perhatikan di sini masih sangat baru Bapak Ibu, 6 Maret 2023. Artinya kita diizinkan Allah menjadi orang-orang awal yang menerima informasi ini. Dan berikutnya beliau adalah Dr. Zaharuddin Abdurrahman, seorang konsultan syariah, konsultan Bank Negara Malaysia. Dan beliau adalah nama besar dalam hal syariah compliance di Asia. Nah, si OSM setelah melihat latar belakang dan ciri-ciri produk, paket langganan, struktur dan mekanisme pemasaran produk, kontra, insentif, dan lain-lain, maka kemudian dinyatakan Sing OSM dan Sing Quran memenuhi kriteria untuk memperoleh sertifikat patuh syariah. Dan ini selalu diawasi Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar dilepas. Ini selalu diawasi dan ini sangat ketat. Nah, dua hal itulah kemudian menjadi dasar Sing Osem untuk memantapkan satu visi membantu 100 juta muslim faham bahasa Al-Quran. Dan inilah azam kita ingin menjadi bagian dari misi atau visi besar ini, yaitu membantu 100 juta muslim paham bahasa Al-Quran. Dan Sing Osem sudah riset sedemikian waktu, melibatkan sedemikian banyak ahli dengan memanfaatkan teknologi terkini yaitu AI, Artificial Intelligence. Ternyata ditemukan di Al-Quran terdapat 77.429 kosakata. Dan kita tahu banyak kosakata atau perkataan yang diulang. Nah, di dalam aplikasi ini sudah disusun sedemikian rupa 1.000 kosakata yang paling sering diulang. Sehingga dengan belajar 1.000 kosakata ini saja kita sudah memahami 83,05% dari kosakata Al-Quran. Jadi inilah alhamdulillah sebuah kemudahan dari Allah. Contohnya ini Al-Lazi artinya yang, fi artinya di, min artinya dari, sama artinya langit. Kalau kita baca Al-Quran, insya Allah kita ketemu ini. Kita baca terjemahnya, kita tahu artinya. Kalau ada kata berkata, insya Allah kita baca 5 kali, 10 kali kita hafal. Tapi tahukah kita berapa kali 4 kata ini saja diulang dalam Al-Quran? Nah, kemarin waktu BOP di Padang ada yang ditanya, Al-Lazi berapa kali dicari Google? Ah, dapat jawabannya. Tapi kalau 4-4 ini ya susah ya, nggak bisa dijumlahkan sama Google. Nah, di Sing Osem, di Sing Quran ini sudah dijumlahkan Bapak Ibu. Ada yang tahu? Bagi yang pertama kali gabung BOP di sini, kalau ada yang tahu berapa kali diulang ini dalam Al-Quran, saya kasih hadiah satu aplikasi Sing Quran senilai Rp1.399.000. Bukan ringgit ya. Ada yang tahu? Yang baru bergabung, ada yang tahu 4 kali kosakata ini diulang berapa kali dalam Quran? Waktunya habis ya. Ternyata 4 kosakata ini saja diulang sebanyak 6.679 kali dalam Al-Quran. Atau sudah mencakupi 9,1% dari Al-Quran. Inilah Bapak Ibu sebuah kemudahan dari Allah. Sebuah teknologi AI yang memudahkan kita. Ini ada logo kita, gambar robot ini yang putih ini. Nah, kita sebut robot soleh. Ibaratnya guru ngaji, dia bisa ngajarin ngaji 100 juta orang Islam pada saat yang sama. Dengan sangat presisi. Nah, inilah bagi Bapak Ibu yang belum mencoba aplikasinya, diuraikan sedikit apa saja modul fitur yang ada di dalamnya. Nanti silakan minta link kepada yang mengundang. Buka linknya, langsung daftar dengan nama, nomor HP, email, dan kemudian password, dan bisa langsung belajar dari surat An-Nas. Kita belajar dari skop yang kecil, 3 kata, 5 kata, dari total 79 modul. Kemudian sudah belajar, kemudian ada ringkasan,
Dan kita bisa lihat kekuatan kita, mana kata kita yang kuat, masa yang lemah, mana yang masih baru. Dan kita harus latihan supaya kuat. Nah, begitu kuat semuanya, baru nanti kita tambah pelajaran. Dan juga ada liga. Nah, ini yang bikin orang-orang di luar sana ketagihan main game online. Ada XP-nya, experience point. Dan istimewa di sini juga ada dicatat kita kekuatan kita di mana, hafal yang mana, kata yang lemah di mana, hari Senin salahnya apa, hari Kamis betulnya apa, dan seterusnya. Dan semua tercatat di profil. Intinya Bapak Ibu, apa-apa yang ada di game online ada di sini. Dan yang orang membuat candu game online ada di sini. Dan saya sudah lebih 9 bulan memperkenalkan syukuran ini. Saya belum ketemu orang yang tidak suka dengan aplikasi ini. Nah, inilah sebuah kemudahan dari Allah, belajar Al-Quran dengan cara mudah dan menyenangkan, efektif dan efisien. Cukup 15 menit saja sehari untuk semua umur, bahkan untuk orang-orang yang tidak ada dasar bahasa Arab sekalipun. Insya Allah, belajar 15 menit sehari dalam waktu 180 hari, insya Allah akan bisa menguasai 83,05% dari kosakata Al-Quran. Dan orang Indonesia pegang rekor scroll up HP terlama di dunia. 809 jam. Disusul oleh Arab Saudi 6 jaman, disusul oleh Malaysia 5 jaman. Nah, ini bukan sebuah masalah, memang sebuah tantangan, tapi juga adalah sebuah peluang bagi kita. Bagaimana tangan-tangan yang selalu pegang HP, lama tidak pegang mushaf, sekarang HP-nya kita gunakan untuk umat ini candu membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Inilah sebuah kemudahan dari Allah, sebuah aplikasi yang sangat bagus. Dan Al-Quran, Sing Quran, itu berada pada level 3 dalam kita mempelajari Al-Quran. Dianggap kita sudah bisa membaca, sudah paham tajwid dan makharijul huruf. Sekarang kita masuk ke level belajar arti harfiah atau kosakata. Sebelum nanti kita masuk kepada nahu, sorof, terjemah, tafsir, sampai nanti kepada tadabbur. Dan Ustaz katakan, kalau baru bisa baca, langsung ke tafsir, biasanya kesulitan. 10 orang belajar itu, kalau bisa 2, itu sudah terlalu banyak, katanya. Nah, ini adalah titik yang sangat krusial ketika kita ingin lanjut kepada tahap-tahap berikutnya. Apa saja kelebihan Quran? Pertama, dia mudah, karena pelajarannya singkat. 3 kosakata, 5 kosakata, nanti latihan, lalu sudah mahir, lalu baru lanjut. 25-30 kosakata sehari. Kemudian efektif, karena dia fokus pada kosakata yang paling sering diulang dalam Al-Quran. Kemudian dia pertanyaannya berbeda-beda. Model soalnya berbeda-beda. Sehingga ini secara spontan masuk ke dalam memori jangka panjang kita. Akhirnya kita hafal. Dan ini akan dirasakan kalau kita sudah paham, kita membaca Al-Quran, itu beda rasanya. Karena kita paham apa yang kita baca. Dan karena ini teknologi yang sangat canggih, artificial intelligence, ini bisa masing-masing kita pencapaiannya itu tercatat. Saya pernah 58 orang sekali main di kelas, itu rankingnya beda-beda, pertanyaannya beda-beda, XP-nya beda-beda. Nah, inilah sebuah teknologi kita gunakan untuk memanfaatkan keuntungan bagi kita. Insya Allah sudah paham 80% kosakata Al-Quran, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk, dan kita tahu sholat adalah amal pertama yang dihisab. Insya Allah kita sudah paham 80% kosakata Al-Quran, kita akan lebih senang membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, yakin dengan janji-janji Allah dan kisah di dalamnya, jadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat, jadi lebih produktif dan seterusnya. Bapak Ibu, hari ini kita ditunjukkan oleh wacana seolah-olah agama ini bukan solusi dari masalah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah bangsa dan negara ini. Seolah-olah agama bukan solusi gitu. Terutama kalau di Indonesia, ini tahun politik, karena tahun depan adalah pemilu, seolah-olah bangsa dan negara ini baru baik kalau nanti perbaiki sistem pemilu, perbaiki sistem politik, perbaiki sistem ekonomi.
Nah, ini adalah ujian keyakinan bagi kita dan kita ingin menggiring umat ini bahwasanya agama adalah solusi dan Al-Quran adalah solusi. Nah, ini sebenarnya misi kita menyebarkan Al-Quran ini, membuat umat ini menjadi umat yang terbaik. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu Nabi tidak berkata sesuai dengan hawanya, wa ma yantiqu anil hawa in kana wahyu yuha. Kenapa Nabi tidak katakan misalnya sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak umrohnya misalnya, atau paling banyak sedekahnya misalnya. Tentu itu amalan-amalan besar. Tapi baginda mengatakan yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi ustadz-ustadz kita yang ada di sini, yang di luar sana, alhamdulillah hari-hari bersama Al-Quran, dari kecil belajar bahasa Arab. Tapi bisa nggak orang-orang seperti saya yang belum menjadi ustadz, yang baru belajar taat, menjadi umat terbaik? Nah, inilah yang saya sangat feel sekali. Insya Allah dengan Sing Quran, insya Allah kita tetap bisa menjadi umat yang terbaik. Kita belajar kosakata Al-Quran melalui Sing Quran dan kita sebarkan aplikasi ini ke seluruh dunia dengan niat untuk mengajarkannya. Bagi ustaz-ustaz yang sudah punya hukum Al-Quran, sehari-hari mengajar Al-Quran, silahkan. Ini ada metode baru, metode tambahan, untuk lebih besar lagi manfaat yang bisa kita jangkau. Itu dulu informasi dari kami. Selanjutnya kami mohon informasi atau berbagi pengalaman dari Ustadz Mukhyar. Adakah Ustadz Mukhyar di dalam Zoom ini? Silakan, Ustaz. Suaranya masih mute, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nanti ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih banyak pada Prof. Saiful Anwar dan juga Bapak Ibu semua, tuan-tuan dan puan-puan, bos-bos semua yang sudah hadir malam hari ini di BOP kita. Dan Alhamdulillah, kami semua perkenalkan kita Mukhyar Imran dari Sumatera Barat, Padang, Indonesia. Dan sedikit bercerita bagaimana kita di Tim Quran. Dan Alhamdulillah kita bergabung di Tim Quran. Ini masih terbilang masih baru ya, di 5 Agustus 2023. Dan Alhamdulillah yang kita rasakan ketika menemukan aplikasi ini pertama kali yang bermain aplikasi ini adalah anak kita gitu. Ada Aisyah, dan Alhamdulillah beliau sudah habis Quran di usia 9 tahun. Jadi beliau bermain aplikasi ini sampai 31 perkataan gitu ya. Ketika itu disuruh bayar gitu ya, tingkatkan ke plus. Nah, kita pada masa itu tidak terlalu biasa gitu ya untuk menggunakan pembayaran online atau transfer gitu ya. Jadi terhenti di situ aja. Berhenti, alhamdulillah ketika itu kita ketemu dengan Prof. Saiful, cerita, dan alhamdulillah kita sudah kenal ini, aplikasi ini, dan ini sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa, dan anak-anak tidak berhenti gitu ya. Tidak berhenti, main terus sampai dia selesai gitu ya. Dan dia paham gitu, dia bisa sampai 31 perkataan itu. Inilah hebatnya mungkin anak-anak gitu ya. Apalagi kita yang dewasa tentunya lebih hebat lagi gitu. Nah, ini sebuah aplikasi yang kalau kita katakan solusi lah gitu ya. Solusi bagaimana kita di akhir zaman ini cara mudah atau jalan pintas mungkin ya untuk memahami makna Quran. Dan saya sendiri bos-bos semua itu banyak koleksi Quran, banyak koleksi Quran perkata semua macam, dan juga ingin kita ajarkan. Tetapi itu sangat terbatas kita, terbatas dengan tempat gitu kan, sekarang harus dibawa kemana gitu. Nah, ketika menemukan aplikasi ini sangat luar biasa gitu ya. Apalagi yang ada 60 detik. Dan itu tidak ada yang sama
soalnya gitu. Ini luar biasa gitu ya. Jadi didesain eh, sedemikian detailnya sehingga sangat memudahkan kita dalam memahami makna Al-Quran. Dan saya bergabung bos-bos semua di tim Quran ini, yang saya lihat hanya aplikasinya saja gitu. Yang saya lihat adalah manfaat aplikasi ini, dan ini akan saya ajarkan atau saya gunakan kemudian istri, keluarga semua gitu ya. Kemudian juga untuk santri kita. Nah ini alhamdulillah yang pertama saya berikan itu adalah kepada istri gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai 1.000 perkataan. Kemudian ke santri kita, kemudian juga ke teman-teman kita, dan kita juga donasikan. Dan tadi saya cek donasi ke perusahaan itu sudah ada 277 perkataan. Artinya memang dipakai gitu ya, digunakan. Yang saya donasikan ada 6 ke perusahaan dan juga teman-teman yang lain. Dan kita cek memang mereka ada yang 600 perkataan. Ini luar biasa gitu. Luar biasa dari segi pahala yang kita peroleh. Dan ini tidak ada muamalah seperti ini ya. Muamalah seperti ini kita dapat pahala, kemudian juga disiapkan juga oleh Teng Osem di bawah muamalahnya gitu. Nah, jadi saya bergabung Bapak Ibu semua dalam kondisi tidak paham. Saya tidak paham apa itu muamalahnya gitu ya. Yang paham saya itu 1 Quran Center, 3 Quran Center, 7 Quran Center. Kemudian 30%, 70%. Itu aja. Itu yang tergambar. Jadi yang tergambar saya dari muamalah itu, kita punya satu kedai gitu ya, satu toko, ada 3 toko, ada 7 toko. Tentunya beda gitu ya. Beda dari segi income itu pasti beda. Kita punya 1 toko, 3 toko, dan 7 toko. Pasti beda gitu. Maka saya menangkap, oh kalau 7 toko ini pasti lebih banyak income-nya gitu kan, lebih banyak rezekinya gitu. Kita punya warung, punya kedai gitu ya, punya 7, 3, 1 itu tentu beda gitu. Nah ini yang saya tangkap dari segi muamalah itu. Adapun bonus-bonus saya tidak memahami di sana. Dan karena ini Quran, Bapak Ibu semua, saya Bismillah aja. Karena memang ketika Al-Quran kita memang totalitas gitu. Totalitas, nggak ada nanggung-nanggung. Kalau ada 10, 20 Quran Center, saya akan ambil 10, 20 Quran Center itu. Jadi tidak usah nanggung-nanggung. Kalau untuk Quran ini totalitas saja gitu. Jadi kita ambil 7 Quran Center, kita bergabung. Bismillah, kalaupun ini tidak terjual, saya akan wakafkan semua ini. Dan itu hebatnya di Tingkuran ini ada, kita punya link gitu ya, URL gitu. Dari link ini bisa dibagikan dan bisa menjual gitu. Jadi ini sebuah muamalah yang saya lihat, dan tidak ada stok gitu. Stok barang. Kalau ada stok mungkin kita akan rugi gitu ya. Seperti jual beras habis, stok dijual lagi gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah bos-bos semua bergabung dan aplikasi ini kita gunakan, dan ini sangat luar biasa. Dan juga dari segi uh, bonus juga, insya Allah ada rezeki yang Allah berikan ketika kita berjuang di Tingkuran ini. Dan alhamdulillah adalah sekitar mungkin 4 ribuan, tidak mungkin kalah lah dengan bos-bos kita di Malaysia gitu ya. Tapi ini nyata gitu, nyata adanya memang muamalah tadi itu. Ada bonus yang akan kita peroleh ketika kita betul-betul mendakwahkan Quran ini. Nah, perusahaan memberikan bonus, sama lah mungkin kita mengajar mengaji di rumah Quran, di rumah tahfiz, ada mungkin ya, atau yang akan diberikan oleh lembaga gitu. Jadi kita yakin semua di tim Quran ini, semakin banyak bonus kita, maka semakin banyak pahalanya insya Allah gitu. Nah kemudian juga kita di sini adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita ya, ingin menyampaikan aplikasi tim Quran ini, dan ini merupakan tugas kita sebenarnya, dan tanggung jawab kita bersama gitu ya, menyampaikan ini bagaimana 100 juta umat muslim itu bisa paham Quran melalui aplikasi ini. Dan ini aplikasi yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah sekarang kita terus sampaikan ini ya. Kita sampaikan, kita juga buat kartu nama, kita berikan ke siapa aja yang kita jumpai, kita berikan. Nah, inilah usaha kita gitu. Usaha kita ingin kita mendakwahkan Al-Quran ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita nanti. Amal jariah kita mungkin bukan untuk kita sekarang ya, tapi untuk generasi kita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ini kita tidak tahu ini. Jadi para
mungkin Rasulullah, para sahabat itu kan melihat jauh ke depan gitu ya. Nah, kita sekarang harus jauh ke depan, bukan untuk kita sekarang ini. Untuk kita sekarang ini merintis mungkin, merintis menyampaikan aplikasi ini, tapi kita akan lihat hasilnya itu 10-20 tahun atau ya 10 tahun ke depan gitu. Kita akan melihat generasi-generasi yang akan datang itu mereka sudah pakai aplikasi Think Quran ini. Ini sebuah impian kita ya. Impian, dan kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang untuk mendakwahkan aplikasi ini. Jadi itu mungkin bos-bos jadi sebuah aplikasi yang kalau kita anggap ini luar biasa dan orang bisa paham melalui kita walaupun satu perkataan kul a'udzu birabbi atau an-nasi dia bisa paham itu sebuah yang luar biasa ya, sebuah pahala yang luar biasa yang kita dapatkan. Maka kalau kita melihat kebaikan, jangan lihat kanan kiri belakang depan, tapi lihatlah ke atas gitu. Jadi ketika kita berjalan dalam sebuah kebaikan ini, kemana pandangan kita bos-bos semua? Pandang ke atas. Kita minta pertolongan dari Allah aja. Jadi mendakwahkan Think Quran ini adalah kita lihat ke atas saja, lihat minta tolong ke Allah gitu. Jadi inilah kekuatan kita gitu ya, kekuatan kita ini kalamullah. Dan saya yakin bos-bos ketika saya bergabung, ini Quran. Orang yang akan main-main ini. Kalau main-main dengan Quran akan selesai gitu kan. Artinya akan Allah singkirkan mereka ketika mereka bermain-main dengan Al-Quran. Jadi ketika kita tidak serius mengurus ini, Allah akan ganti kita gitu. Allah akan ganti kita ketika kita tidak serius menyampaikan Quran ini, maka Allah akan ganti dengan orang-orang yang terbaik. Dan inilah yang kita rasakan, kita istiqomah di sini mendakwahkan ini. Bismillah bos-bos semua yang baru masuk malam ini, mari kita bersama berjuang bersama untuk mendakwahkan Think Quran ini agar 100 juta umat manusia bisa paham Al-Quran, dan ini bisa kita lakukan dengan berjamaah, dengan bersama-sama gitu. Baik, itu aja mungkin dari kita, testimoninya mudah-mudahan bermanfaat, dan bismillah kita maju bersama dalam dakwah Al-Quran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Mukhtar, sangat menyentuh sekali apa yang beliau sampaikan. Saya sangat terharu karena saya kenal sangat dekat dengan beliau dari sanawiyah, belajar Al-Quran, bahasa Arab, Man, sampai ke Mesir, bahkan mungkin sampai 8 tahun di Mesir, sehari-hari dengan Al-Quran, pulang juga masih mendirikan rumah Quran, sampai sekarang masih mengurus Al-Quran. Tapi begitu ketemu dengan Quran, beliau langsung klik, beliau langsung totalitas. Beliau waktu saya sampaikan, beliau sampaikan, Pak Saiful boleh nggak 9 katanya. Nggak bisa Ustaz, aturannya hanya boleh 7. Nah inilah semangat beliau, insya Allah mudah-mudahan semangat ini mengalir kepada kita, dan Allah pilih kita untuk menjadi faktor-faktor dari Think Quran ini. Nah, dari apa yang kita dengar tadi, Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan semua, betapa aplikasi ini dengan izin Allah sangat powerful. Ada 2 sekaligus yang Ustaz rasakan. Kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya ke seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, sekarang secara muamalah, berapa harga yang pantas untuk aplikasi ini kira-kira Bapak Ibu? Wah, nggak terharga, nggak ternilai ya, sangat berharga sekali dan lain. Usah sebut aja satu harga, 1 juta, 2 juta gitu. Kemarin di Padang ada ibu-ibu solehan mengatakan, waduh 15 juta Ustaz, 20 juta Ustaz. Gitu. Nah, ada teman saya yang orang ahli IT, ketika dia mulai aplikasi ini mengatakan, seharusnya aplikasi ini dijual 80 sampai 100 juta rupiah. Tapi Sing Osem punya rencana yang sangat luar biasa membantu ekonomi Islam, umat Islam ini seluruhnya melibatkan umat Islam, tidak untuk Sing Osem sendiri. Nah, muamalah ini timbul ketika dari 1000 kosakata itu yang dibuka gratis adalah 31 kosakata. Nah, jika ingin belajar sampai selesai, maka dia berbayar. Berbayarnya 399 ringgit atau sekitar 1.399.000 rupiah. Tapi bayarnya ini
sekali seumur hidup. Tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya tahunan. Walaupun aplikasinya akan selalu di-upgrade dan di-update. Jadi 1 jutaan aja Bapak Ibu. Tapi ini hanya untuk pengguna, bukan untuk reseller. Nah, biasalah kalau kita orang Melayu kan, ada diskon enggak? Nah, malam ini ada diskon. Siapa yang dapat link dari reseller, reseller berhak memberikan diskon sebanyak 300.000, sehingga hanya membayar 1.300.000. Tapi ini hanya untuk menggunakan aplikasi saja, pengguna saja, bukan reseller, bukan distributor. Kalau distributor bagaimana? Kalau distributor, nanti kita beli 5 aplikasi ini secara grosir, dan harganya lebih murah, 780.000. Kita beli 5, sehingga hanya membayar 3.900.000. Dan ketika kita membeli grosir secara secara grosir 5 buah, perusahaan memberikan hadiah kepada kita, yaitu link URL. Nah, ini yang paling mahal. Yang mana link ini kalau kita sebarkan ke seluruh dunia, nanti orang belajar, lagi main, asik-asik main, belajar 31 kosakata, suruh bayar, dia bayar sendiri. Detik itu juga yang punya link, yang punya URL, dibagi upah atau insentif oleh perusahaan Rp319.000. Dan sebenarnya ini bukan MLM, bukan network marketing, bukan direct selling, tapi inilah super apps ya. Tidak ada batasan jumlah. Mau sehari itu 500 orang, 100 orang yang aktivasi link kita dibayarkan detik itu juga oleh perusahaan. Inilah salah satu elemen syariahnya, bayarkan upahnya sebelum kering keringatnya. Dan tidak hanya itu, tidak ada batasan waktu. 10 tahun, 15 tahun, tapi selama-lama-lamanya. Nah, inilah luar biasanya si Osem, peluangnya luar biasa. Kita akan jadi supplier 2 miliar penduduk muslim seluruh dunia. Kalau kami di Indonesia seringkali berpikir, nggak usahlah kita pikirkan 2 miliar itu. 230 juta orang Indonesia saja, kalau kita suppliernya, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini baru satu Bapak Ibu, dia ada 5 sumber pendapatannya. Pendapatan yang kedua adalah, kalau kita nanti jadi reseller, ada juga yang bergabung menjadi reseller melalui kita, maka perusahaan juga bagi insentif, Rp100 per Quran Center. Kemudian nanti per bulan, ini per minggu nanti otomatis juga ada insentif sampai 320 juta. Per bulan nanti ada lagi dikasih oleh perusahaan, bonus mentor eksekutif sampai 80%, itu kembali kepada kita. Dan yang kelima nanti ada istilahnya uang bensin operasional, mobil, mulai dari 5 jutaan sampai 48 juta. Sekali lagi, karena ini bukan seperti yang ada di pikiran saya sebelumnya, ini setiap bulan selama kita qualified. Nah, makanya disebut ini king of bonus, karena pendapatannya luar biasa besar. Sebenarnya kalau saya bilang pendapatannya unlimited. Kenapa? Karena kita 100% digital. Dan Alhamdulillah di Malaysia sudah viral, dan yang bergabung di Singkuran ini di Malaysia bukan orang sembarangan juga. Di antaranya di sini ada Bunda Profesor Dr. Muhaya Muhammad, MD, PhD, seorang ahli mata, dan Bunda ini sampai mengatakan, rasanya berdosa kalau tidak menyebarkan Al-Quran. Seperti itu beliau merasakan manfaatnya. Dan di saudara-saudara kita di Malaysia sudah tidak bertanya lagi apa itu Singquran, tapi sudah bertanya di mana belinya. Karena ini memang tidak ada di Play Store dan tidak akan ada di Play Store, tidak akan ada di Apple Store kemungkinan besarnya, karena orang Yahudi, Nasrani itu pasti tidak ingin kita paham Al-Quran. Nah, tapi ini sebuah peluang, karena aplikasi hanya bisa didapatkan melalui reseller. Nah, kalau teman-teman di saudara kita di Malaysia mengatakan kondisi Indonesia hari ini seperti Malaysia 6 bulan yang lalu. Gitu. Tapi saya yakin Indonesia tidak butuh 6 bulan untuk viral seperti di Malaysia pada hari ini. Nah, inilah Bapak Ibu, kesempatan bagi kita awalun, orang-orang awal yang dapat informasi ini, ambil peluang, dapat pahala, dapat muamalah yang luar biasa. Ini beberapa saudara-saudara kita yang Allah izinkan lebih dahulu menjadi fighter, dapat ibadah dan muamalah melalui Al-Quran, Bos Azizi bin Zam,
Alhamdulillah kami sudah bertemu dengan beliau, sangat humble, Masya Allah, tabarakallah, dikatakan mantan manajer hotel, bulan kemarin lebih 13.000 ringgit. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Di sini kita ada panggilan akrab ya, panggilan kesayangan namanya bos. Bos itu BOSS, bantu orang sampai sukses, bantu orang soleh soleha, bahkan bantu orang sampai surga. Kemudian ada Kak Yah, seorang guru ngaji, seorang ibu rumah tangga, bulan Juni kemarin lebih 63 juta. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, tetap menjalankan aktivitas biasa. Dan ini Bos Herma, seorang pedagang ayam penyet di pasar malam. Kami juga udah ketemu, saya juga udah ketemu, Masya Allah, tabarakallah. Bergabung lebih, begitu bergabung Allah bagi rezeki lebih dari 14 juta, 3.900 ringgit. Berikutnya ada Bos Azrul, mungkin ada di ruangan ini. Masya Allah, tabarakallah, beliau ada pengusaha besar di Malaysia. Kalau soal keuangan udah selesai, tapi beliau mengatakan umat Islam wajib berjaya dan kaya. Beliau ambil peluang ini, peluang muamalah, peluang ibadah luar biasa. Dan hasilnya Allah kasih juga kali banyak, kali sering, ya. Lebih 11.000 ringgit. Berikutnya ada Bos Bakhtiar, alhamdulillah kami sudah ketemu juga. Beliau seorang engineer di bidang kelistrikan, mungkin kalau kita Indonesia seperti PLN begitu. Alhamdulillah, ternyata beliau punya anak-anak juga penghafal Al-Quran. Jika bertemu sing Quran, Allah kasih rezeki, Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya juga ada ini juniornya Ustadz Mukhyar, Ustadz Muhsin bin Ahmad, Piyu Muhsin, pencetu umat. Beliau dari kecil belajar bahasa Arab sampai ke Mesir, pulang ke Malaysia, punya komunitas sholat khusyuk. Tapi ketemu sing Quran, beliau mengatakan, ini cara yang sangat mudah mengajarkan umat ini bahasa Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Bulan Agustus kemarin saja sudah lebih 30.000 ringgit, berapa ratus juta itu. Tapi beliau katakan 9 bulan bergabung sudah lebih 310.000 ringgit, berapa miliar. Nah ini memang ulama. Berikutnya ada Haji Amin, seorang pengusaha dan seorang aktivis dakwah juga. Agustus kemarin keluar 40 hari ke Australia, tapi Allah bagi rezeki juga lebih 100 juta. Karena sistemnya jalan, kemudian timnya juga jalan. Kemudian ada Bos Bob, seorang engineer, mantan pekerja tambang minyak lepas pantai. Nah, kita tahu lah orang minyak ya, gajinya banyak sekali. Kalau kita pergi kerja naik motor, naik mobil, beliau pergi kerja naik helikopter. Tapi beliau rasakan sing Quran, Masya Allah, tabarakallah, sebuah peluang ibadah dan muamalah yang luar biasa. Allah ganti lagi yang jauh-jauh lebih banyak dari gaji beliau sebelumnya. Tapi beliau katakan yang paling berharga itu adalah waktu bersama keluarga dan kebebasan yang dimiliki juga adalah peluang amal yang luar biasa ini. Kami sampaikan ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya setiap saja latar belakang apapun, pekerjaan apapun, insya Allah pasti bisa menjadi reseller. Sepanjang kita ikut sistem. Apa jalan yang sudah ditempuh oleh bos-bos ini, kita tempuh juga, insya Allah nanti Allah akan berikan hasil yang sama, bahkan bisa lagi lebih. Bagaimana caranya? Kita cukup butuh 4 orang saja, dan nanti kita bisa targetkan 3 bulan pertama itu sampai 3.000. Tapi prakteknya kita Indonesia, Ustaz Hasbi, Masya Allah, tabarakallah, jauh lebih dari sini. Belum lagi keluarga beliau. Lalu bagaimana cara memulainya? Kita bisa memulai dengan 1 Quran Center, 3 Quran Center, atau 7 Quran Center. Kita membeli cash secara grosir, 5 aplikasi, 15 atau 35. Kalau 5 itu 1.100 ringgit atau 3,9 juta rupiah. Kalau 3 Quran Center itu 15 atau 11,7 juta rupiah. Kalau 7, 35 aplikasi plus 7.700 ringgit atau 27.300. Bedanya apa? Tentu berbedanya adalah pendapatannya. Seperti Ustadz Mukhyar tadi katakan. Apa bedanya kita punya 1 restoran dengan 7 restoran? Bagaimana bedanya kita punya 1 toko dengan 7 toko? Kira-kira gambaran seperti ini Bapak Ibu, orangnya tetap 4,
bonusnya 10%, kita bisa double up income kita, orangnya tetap 4, tapi dia sudah lebih banyak lagi. Nah, ini nanti kita jelaskan ketika sudah bergabung dari mana angka-angka ini. Bapak Ibu, terakhir, saya dosen ekonomi, berdalam ekonomi, dan saya katakan ini bisnis yang tidak fair. Ya. Maksudnya apa? Karena modalnya terlalu kecil, tapi benefitnya terlalu besar. Kenapa? Reseller Academy System ini aja luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Full matic. Saya belum ketemu ada aplikasi sekuat ini. SIM Qurannya dan Reseller Academy-nya. Kemudian, seperti Ustaz Mukhtar sampaikan tadi, karena dia 100% digital, URL kita itu istilahnya kita beli sekali, jualnya seumur hidup. Sehingga tidak perlu di-stop, tidak perlu ada biaya, dan tidak ada risiko yang negatif. Kalau ada juga risiko, insya Allah semuanya positif. Dikatakan ngaji-ngaji, jalan-jalan, makan-makan, kalau ibu tambah selfie-selfie, insya Allah pahala berlimpah, kaya raya, insya Allah mudah-mudahan sama-sama masuk surga. Amin. Dan income-nya sampai 100 ribu ringgit atau 320 juta seminggu. Ini salah satu. Dia ada 5. Jadi kalau saya bilang sih, unlimited sebenarnya. Kemudian kita bisa global. Hari ini di Indonesia, di TikTok, hilang keranjang kuning. Ribut satu Indonesia. Kalau kita sing Quran, insya Allah tidak ada masalah ini. Kita tanpa batas teritorial, tanpa batas waktu. Ini bisa sampai ke seluruh alam. Salah, kita juga disediakan marketing tools dan support system yang luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu sebuah peluang yang luar biasa yang Allah bagi informasinya kepada kita malam ini. Sekarang kembali kepada kita, apakah kita akan membiarkan informasi ini lewat dan kembali seperti hari-hari sebelumnya atau kita ambil bagian. Terakhir, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Sangat mudah sekali. Perusahaan sudah pikirkan, semua orang bisa kerjakan. Formulanya kita sebut 4 step. Pertama, daftar jadi reseller. Kemudian tulis 20 nama orang terdekat kita, perkenalkan kepada leader. Kalau jauh masuk Zoom seperti ini, kalau dekat ketemu table talk ngopi. Terus lakukan itu sampai kita ketemu berapa orang? 40 orang, 400 orang? Enggak, kita hanya butuh 4 orang saja. Kenapa 4 orang? Nah, dikatakan banyak alasan teknis segala macam, tapi moralnya adalah kita belajar dari sirah. Baginda Rasulullah SAW mempunyai 4 kadar utama. Itulah dia Khalifah Ar-Rasyidin. Tapi 4 ini lagi 4-nya, ada lagi 4-nya, ada lagi 4-nya, sampai kemudian sahabat itu berjumlah 140.000 orang. Dan dikatakan yang dimakamkan di Makkah dan Madinah itu sekitar 10.000 orang. Artinya 130.000 orang lagi itu menyebar ke seluruh dunia dakwah. Sampailah kepada kita di Nusantara ini. Nah, inilah filosofinya, dimulai dari Malaysia, Indonesia, Brunei, Kamboja, Singapura, dan sekitarnya. Insya Allah nanti tim kita akan berduplikasi, duplikasi sampai nanti ke seluruh dunia. Itu saja dari kami. Dan terakhir, sesungguhnya hakikatnya ini bukanlah bisnis. Hakikatnya ini adalah dakwah. Yang kita cari sebenarnya bukanlah reseller, yang kita cari pada hakikatnya adalah dai-dai yang akan meneruskan dakwah ini sampai hari akhir. Bahkan di saat kita sudah tidak ada. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi tidak ada MC atau host, kami langsung diminta langsung presentasi. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas semua kekurangan. Silahkan yang baru bergabung hubungi lagi orang-orang yang mengundangnya dan ucapkan terima kasih. Dan bagaimana cara ya, silahkan Ibu Adriati,
silakan hubungi orang yang mengundangnya Ibu. Boleh chat di sini siapa yang mengundang Ibu.